Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya bakal membuat video pada part configure number standard IPv4 ACL. Ya, seperti biasa kita di sini udah punya sebuah topologi dan kita punya addressing table di sini. Kita baca untuk objektifnya ya. Jadi di bagian pertama itu kita akan membuat sebuah plan ACL implementation. Jadi kita membuat sebuah rencana atau rancangan bagaimana cara kita implementasi ACL. Lalu yang kedua, itu kita baru mengkonfigurasi dan aplikasi atau melakukan implementasi terhadap implementasi dan verifikasi standar ACL. Nah, kita baca untuk background and scenario-nya. Ya, standar access control list atau yang biasa kita sebut dengan ACL, or router configure script that control whether router permits or denies packet reside on the source address. Jadi konfigurasi router, konfigurasi script router itu bisa dikontrol dengan melalui perizinan dan juga berdasarkan sumber alamat sumber. Yeah. This activity focuses di aktivitas kali ini kita itu difokuskan untuk mendefine filtering, untuk untuk melakukan filtering kriteria. Jadi kita mau kriterianya seperti apa dalam melakukan perizinan di ACL ini. Nah, terus configure standar ACL ya. Jadi kita akan melakukan konfigurasi standar ACL, mengimplementasikan ACL ke router interface dan memverifikasi serta testing dari apa yang udah kita implementasikan gitu ya. Dan kita baca instruksi yang pertama itu plan and ACL implementation ya. Step 1, investigate the current network configuration ya. Jadi kita di sini bakal melakukan investigasi dulu untuk si ACL. Before applying an ACL to network, it's important to confirm that you have full connectivity. Ya, jadi sebelum kita melakukan sebuah implementasi di dalam sebuah ACL, jaringan ACL gitu ya, sangat penting untuk kita itu mengkonfirmasi kita itu memiliki full koneksi. Alright, verifikasi yang network has full connectivity by choosing. Ya, jadi kita itu akan memverifikasi network yang memiliki koneksi penuh dari berbagai pilihan PC dan ping other device on the network. You should be able to successfully ping every device. Jadi kita di sini mau coba untuk ping antar PC ya di sini. Coba kita sorry. Kita ke command prompt. Ya, di sini kita mau coba ping ke sini. Di sini ada IP-nya berapa? 1110. Coba ya. Ping 192.168. Nah, di sini kita bisa terkoneksi ya. Lalu coba lagi. Tapi biasa aja ya. Ke sini successful, sini ke sini in progress. Kita coba lagi successful. Kita coba lagi successful gitu ya. Artinya mereka udah bisa saling terhubung gitu ya. Nah, lalu kita the following network ya, police implement on R2. Jadi kita bakal implementasikan di dalam router 2. Coba kita ping dari sini ke web server. Nah, sini bisa PC 2 bisa, PC 3 bisa juga. Oke. The 192.168.11.0/24 ini punyanya si ini ya. Is not allow access to web server on the 192.168.20.0. Emang iya. Coba kita tes ping 192.168.20.0. Bisa kok di sini. Bisa server to receive access from the 192 network to the web server 192.168.20
254 kita copy aja ya. Without interfering with other traffic, and ACL must be created, and R2 the access list must be passed on the outbound interface to the web server. And the second rules must be created on R2 permit all other traffic. Jadi kita juga bakal melakukan polish dan implementasi di router 3. Oke, dan mengizinkan semua akses perizinan. Dan di sini to receive access from the 192.168.10 ya, network ada 192.30 network without interface with other traffic, and access list will need to be created on R3. The ACL must be placed on the outbound interface to PC3. A second rules must be created on router 3 to all other traffic. Ya, jadi pengimplementasian di dalam sebuah ACL itu dilihat dari kemarin itu inbound dan outbound gitu ya. Di sini kita bisa melakukan konfigurasi di bagian kedua. Nah, mana di sini create sebuah ACL using the number 1 on router 2 with a statement that denies access to the 192.168.20.0 network from the 192.168.11.0 network. Ya, jadi kita bakal melakukan sebuah pembuatan ACL menggunakan number 1 di router 2. Dari sini ya kita enter and conf access list 1 deny. Apa yang mau kita lakukan sebuah perizinan, yaitu isi networknya 192.168.11.0. Kita pakaiin subnet masknya ya. Nah, lalu kita bakal membuat by default untuk si access deny all traffic. Ya, jadi kita bisa access list permit any atau semuanya satu permit any. Nah, lalu kita sebelum melakukan applying atau implementasi ya ke access interface untuk melakukan filter traffic, it's a best practice to review the content of the access list in order to verify that I will filter traffic as expected. Ya, jadi kita bisa melihat sebelum kita melakukan implementasi bahwa kita itu udah do show access main list. Ya, di sini kita sudah melakukan filtering ya di sini, dan sebelum itu dan untuk itu kita ACL itu akan actually itu apa ya? Saya lupa nih. Ya, akan memfilter traffic dan harusnya ya melakukan implementasi router operasi ya. Jadi akan mengapply atau melakukan implementasi ke ACL by placing it for outbound traffic on gigabit 0/0 interface. And actually, operational network, it is not good practice to apply an untested access list to an activate interface. Ya, jadi kita mau coba untuk melakukan pengaplikasian ya di bagian interface gigabit 0/0 IP access group 1 out atau yang outbound ya, outbound lagi yang keluar gitu ya. Lalu juga kita bakal melakukan sebuah konfigurasi dan pengaplikasian number standar ACL di router 3. Kita ke router 3. Nah, enable configure T access list 1 deny, kita masukin subnet IP kita 192.168.10.0.0.0.255. Kita akan beri perizinannya. Untuk ke semuanya. Kalau kita bisa lihat show access main list.
Nah, di sini kita udah melakukan sebuah perizinannya ya, dan kita akan meng-apply ya, the ACL by passing it outbound traffic on Gigabit Ethernet interface 0/0. Ya, jadi interface Gigabit Ethernet 0/0 kita masukin IP access group 1 out 2 dan kita mau coba ya verifikasi ya, karena kan ACL itu kan kayak ngeblok ya atau memfilter dari apa yang bisa kita akses melalui router gitu ya kan. Nah, karena kita udah konfigurasi, sekarang kita waktunya untuk coba ngeping dari 192.10.10 ya di sini kemana ke 11.10 ya, jadi ke 11.10 kita coba nih ya, dan di sini dia bisa nih. Gimana kalau misalnya 192 ke 20.254 dia juga bisa nih ngeping ke web server. Oke, kita mau coba dari 11.10 yang ada di PC 2 ya. Ya, di PC 2 kita mau coba ping ke 254. Nah, dia nggak dikasih apa namanya tujuannya nih, nggak dikasih destination host unreachable, artinya kayak dia itu nggak kebaca gitu, untuk dia udah kena filtering gitu ya. Kan sebelumnya udah bisa tuh kita coba ping ke web server, cuman di sini nggak bisa gitu. Dan kita mau coba ping ke 30.10 ya, 30.10. Oh sorry, ini kita bukan di situ tapi di sini. Ping 30. Nah, di sini nggak bisa untuk dari sini ya ke PC 3. Maksudnya si PC 1 ini nggak bisa ngepin ke PC 3. Lalu kita mau coba lagi verifikasi dari 11.10 ke 30.10 ya, ini tadi nih 30.10 dia bisa gitu ya. Dan coba kita dari 30.10 ke web server pin 192.168.168.20.254. Nah, dia bisa gitu ya. Dan di sini kita mau coba untuk lihat akses list yang diizinkan dari yang udah kita lakuin gitu ya. Nah, coba kita do show access list. Nah, di sini lihat ya standar IP access list di router 2. Dia itu melakukan deny terhadap 192.168.11 ya, 11 dan 4 match as. Lalu di sini juga sama ya. Nah, kita coba untuk ke ya, oke, kita ke router 3. Du 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 du. Oke, di sini sama aja ya. Oke. Nah, mungkin segitu untuk video yang kali ini ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.